Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Topik? Alhamdulillah baik. Wah, tadi saya lihat di kelas cukup antusias ya belajarnya ya, Pak Topik ya, anak-anak. Ya, begitulah Pak Nuri, cukup Hmm, antusias. Tapi memang ada beberapa kendala dan itu sebabnya saya tadi menghubungi Pak Nuri. iya, saya siap membantu ya, kita sama-sama Hmm. sharing bagaimana cara kita belajar mengajar di dalam kelas yang Pak Topik ajarkan tadi ya. Kalau boleh tahu Pak Topik tadi mata pelajarannya apa Pak? Mata pelajaran sejarah Pak Nuri, saya mengampu mata pelajaran sejarah. Oh iya, sejarah. Keterkaitan dengan sejarah, tujuan akademis Pak Topik dalam mata pelajaran sejarah itu untuk tahun ini apa sih Pak kira-kira? Ya, tujuannya adalah bagaimana peserta didik itu memahami mengenai Hmm, tentang arti sejarah, terus juga mengenai tentang bagaimana sejarah itu menurut para ahli dan juga sejarah bisa membuat peserta didik itu dijadikan pijakan dalam hidup supaya jauh lebih baik lagi belajar dari masa lalu. Kira-kira begitu Pak Nuri. oke, untuk ruang lingkup yang cukup luas, jadi sejarah ada berbagai macam ya Pak Topik ya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas tadi fokus utama dari kurikulum atau CPATP yang ada di sekolah Pak Topik, kira-kira apa tuh Pak? Fokusnya apakah mempelajari tentang sejarah Soekarno atau sejarah perubahan gitu Pak Topik? Iya, fokus di dalam capaian pembelajaran yang terbaru itu memang kelas 10 itu mengenai tentang mempelajari ilmu sejarah. Itu mulai dari awal secara etimologi, secara harfiah maupun secara para ahli supaya peserta didik itu dapat memahami dan menguasai materi pelajaran sejarah. Gitu Pak Nuri. Oke, wah, menjadi benar-benar menyeluruh ya Pak untuk kurikulum sejarah yang Pak Topik terapkan pada sekolah 34 ya Pak. Nah, menurut pandangan Pak Topik, bagaimana Pak Topik menilai efektivitas metode pengajaran sejarah yang Pak Topik gunakan pada saat di kelas, Pak? Efektivitas kira-kira kalau Pak Topik ajarin metode Pak Topik itu anak-anak gimana respon? Apakah antusias ingin mencari tahu atau antusias ada yang sebagian ada yang palanya udah nempel di meja atau gimana, Pak? Ya, begitulah. Ada beberapa peserta didik yang sangat antusias, ada yang sangat bahagia, begitu juga ada yang kurang semangat, Hmm, kurang hasrat untuk belajar sejarah. Itu dia saya ingin cerita kepada Pak Nuri gitu mengenai iya. tentang kendala pembelajaran saya di kelas gitu Pak Nuri. Oh, iya. Nah, kalau boleh tahu, Pak Topik kendala-kendala yang Pak Topik hadapi itu seperti apa sih Pak di kelas tadi? Kira-kira dari yang mulai maksudnya yang membuat iklim kelas itu menjadi berubah tadinya semangat terus menjadi Pak Topik melihat satu atau dua anak hingga menjadi drop gitu iklimnya. Ya anak ada yang nih Pak Topik jelasin cakep-cakep, bagus-bagus, apalagi ceritain sejarah panjang lebar, tapi ada anak yang satu dua yang menurut Pak Topik yaitu kurang kurang fokus dalam memahami materi tersebut gitu. Nah kira-kira boleh kita sharing Pak Topik gimana gimana anak-anaknya gitu. Ya silakan Pak Topik. Ya, mungkin beberapa peserta didik itu ada yang kurang menghasrati ya, kurang Hmm. semangat dalam pembelajaran sejarah. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang suka ngobrol di belakang, dan juga ada yang tidak memperhatikan, bengong gitu. Memang sebagian juga ada yang memperhatikan dengan serius, tapi bagaimana saya sebagai guru itu ingin peserta didik di dalam ruang kelasnya itu semuanya itu memperhatikan dan juga fokus gitu tentang materi yang saya ajarkan. Mm-mm. Oh, jadi seperti itu, Pak.
Terus kira-kira Pak Topik, cara apa sih Pak yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran sejarah gitu? Kira-kira apa nih perspektifnya Pak Topik menghadapi anak-anak yang 1, 2 tadi gitu, untuk biar supaya dia ikut terlibat, apakah dia jadi ketua grup kelompok atau membuat suatu foto tokoh nasional atau gimana Pak? Iya, saya membuat beberapa metode pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian dari peserta didik. Jadi ada inovasi, ada kreasi, sehingga tidak terjadi stagnan dalam pembelajaran sejarah yang biasanya kita tahu bahwasanya sejarah selalu dipenuhi dengan ceramah full dari seorang itu saya sudah mengubah metode itu. Jadi saya kadang membuat kelompok, saya juga kadang membuat video, dan juga saya membuat audio visual, saya juga membuat gambar, saya juga menggunakan teka-teki. Semuanya beberapa metode udah saya Buat ya, ajari ya. di dalam kelas, tetapi memang masih ada beberapa peserta didik yang mungkin di dalam harapan saya itu masih belum. Tapi setelah Pak Topik melakukan variasi-variasi dari variabel yang tidak signifikan tadi ya, tuh kira-kira perkembangan atau capaian apa yang siswa-siswi dapat di dalam kelas gitu Pak Topik? Dari mulai metode-metode, berbagai macam metode ya, dari buat video, terus mau buat gambar tokoh, terus ya kerja kelompok. Kira-kira apa nih yang didapat sama Pak Topik nih dari rancangan rancangan diskusi tersebut gitu? Iya, yang saya dapati adalah memang peserta didik itu ada perbedaan ya, yang kita kenal dengan pembelajaran diferensiasi. Peserta didik itu dibebaskan untuk memilih dan meminati pokok-pokok pembelajaran sejarah beserta dengan tugas-tugasnya. Tapi juga ada beberapa peserta didik yang masih belum juga memaksimalkan potensi dalam dirinya, sehingga dalam kerja kelompok mungkin dia tidak mengganggu, tapi dia agak lebih sedikit pasif dibanding teman-temannya yang aktif gitu Bang. Jadi saya kadang bingung dan bagaimana mencari solusinya gitu. Solusinya, oh iya baik. Jadi untuk anak-anak memang ada beberapa ya yang kurang kondusif ya Pak. Tapi Pak Topik tahu nggak, maksudnya sudah mencari tahu belum dari wali kelas tentang karakter-karakter yang terdapat pada anak tersebut? Maksudnya di dalam pemahaman anak tersebut, apakah anak tersebut berada di keluarga atau lingkungan yang kurang kondusif, ataukah keluarga yang kurang perhatian, atau enggak keluarga yang broken home. Jadi kan di dalam kelas tersebut ada berbagai macam tipe anak ya yang mempelajari sejarah. Mungkin dengan sejarah tersebut dia jadi mengingat hal-hal perbuatan pada dirinya sendiri gitu Pak. Iya kan ya. Bagaimana Pak Topik? Apakah sudah mencari tahu tentang kondisi-kondisi anak tersebut di dalam kelas yang tanda kutip yang kurang kondusif gitu Pak? Ya, saya sudah komunikasikan kepada guru BK maupun wali kelasnya ya mengenai tentang kondisi peserta didik yang mungkin di dalam kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat itu secara tidak langsung itu memang butuh perhatian. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebab kali ya, kondisi si anak itu mungkin kurang meminati atau kurang semangat dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Oh jadi bagaimana cara Pak Topik untuk menanggapi hal tersebut? Apakah Pak Topik dengan pendekatan persuasif kayak dideketin, diajakin ngobrol empat mata,
atau langsung dibawa ke kantin kita ngobrol bareng, ataukah dibawa guru BK Pak Topik untuk menghadapi anak seperti itu gitu? Ya, saya sudah mengajak ngobrol peserta didik itu berdua di Mm-mm. luar kelas dan di luar jam pelajaran ya, dan di waktu Mm-mm. istirahat. Ya memang kondisi peserta didik itu masih belum dimaksimalkan. Artinya juga saya harus lebih ekstra lagi dengan kemampuan saya, dan saya yakin saya bisa mengatasi ini semua dalam artian mendongkrak semangat peserta didik supaya dia lebih rajin lagi dalam mempelajari sejarah. Mm-mm. Oh, jadi ibarat kata tak kenal maka tak sayang ya Pak Topik ya. Didekati dulu, ditelusuri dulu, baru Pak Topik bisa mendapatkan analisa ya tentang anak tersebut ya. Dan Ya, tidak dipukul sama rata oleh anak-anak lainnya ya. nah iya Yang kira-kira. yang kurang lebih namanya di SMA kan, saya juga memperhatikan 70% itu kayaknya orang menengah ke atas Pak. Yang 30% mungkin menengah ke bawah gitu ya Pak Topik ya. Tidak memukul rata ya. Oke Pak Topik. Kalau misalnya ini Pak Topik, bagaimana Pak Topik menilai keberhasilan dalam mengajarkan siswa untuk memahami tentang kronologi sejarah di pelajaran Pak Topik? Gimana Pak untuk menilai keberhasilannya? Ya, dalam menilai keberhasilannya, saya melihat peserta didik itu bukan sekedar mampu secara lisan, tetapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, yaitu memberi pemahaman mengenai tentang tuntutan peristiwa di dalam kehidupannya. Dan juga mereka mampu secara fasih menjelaskan, menceritakan dengan yaitu bikin produk yang nanti bisa dipilih peserta didik dalam aspek minat yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, jadi ada input, proses, output, serta feedbacknya ya Pak Topik. Apa yang Pak Topik bicarakan, rencanakan itu bisa dihasilkan dengan cara anak-anak itu menanggapinya. Ya hasil dari Pak Topik itu seperti apa ya? Ada refleksinya lah gitu ya. Iya Pak. Oke, Pak Topik, bagaimana? Maksudnya apa yang menjadi sumber daya Pak Topik untuk memperkaya pengajaran sejarah di kelas? Ya, sumber daya yang saya harus miliki itu adalah bagaimana akses ke dalam sumber primer pembelajaran sejarah, yaitu buku, jurnal, esai, dan juga pemberitaan sejarah yang terupdate gitu Pak. Oke Pak Topik. Nah Pak Topik nih, ngomong-ngomong masalah sejarah, strategi yang Pak Topik gunakan untuk menginkriptasikan perspektif global gimana sih Pak? Jadi kan sekarang kan namanya sejarah pasti kan kurang lebih pandangan siswa itu jadul ya, zaman dulu ya. Gimana Pak Topik mengkaitkan sejarah ini dengan kemajuan masa depan teknologi sekarang gitu Pak? Perspektif globalnya gitu Pak. Ya, bagaimana kemajuan teknologi itu bisa menjadi sebuah landasan berpikir bagi peserta didik sejarah, bahwasanya peradaban dunia itu yang membangun adalah pikiran manusia, yang sekarang kita bisa nikmati juga tidak lepas dari orang-orang sejarah di masa lalu yang bisa memprediksi kemajuan teknologi secara besar yang seperti kita rasakan sekarang. Nah, di dalam kehidupan sekarang pun para sejarawan juga atau orang-orang yang suka belajar sejarah sudah bisa memprediksi sesuatu yang akan ada di masa depan dengan berbagai macam kemajuan fitur-fitur di dalam teknologi dan sebagainya, dan itu bisa berdampak kepada kehidupan manusia kelak. Artinya kita juga harus belajar dari sekarang bagaimana peran sejarah itu adalah sebagai alarm dengan kemajuan teknologi, supaya kemajuan teknologi itu juga harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira gitu Pak Nur. Oke Pak Topik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mendapatkan informasi yang konkret dari pengajaran Pak Topik pada pagi hari ini.
Dan saya mau menanyakan bagaimana metode coaching ini menurut pandangan Pak Topik dalam pembelajaran sejarah yang ada di dalam kelas, Pak. Sebelum kita menutupnya ya, Pak. Ya. Ya, dalam pandangan saya itu metode coaching itu adalah sebuah metode yang dimana bukan hanya melihat atau bisa menyelesaikan sesuatu. Lebih dari itu, metode coaching itu sangat bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya, sebab bisa mencari sebuah informasi, dan informasi itu dijadikan sebuah acuan untuk bisa mendongkrak perkembangan potensi dalam diri seseorang tersebut, sehingga bersama-sama berkembang dan juga berjalan untuk satu tujuan. Itu Pak Nuri. Oke Pak Topik, terima kasih atas jawabannya dan juga waktunya. Mungkin pertemuan kita saya sudahi dulu ya, Pak Topik. Terima kasih Pak Topik. Sekian dari coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.